Aduh. Tapi kalau terlalu jauh nggak akan kedengeran Oke lah. Sok di mana tuh, Pak? Sini aja lah. Oke. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Oke, hari ini kita masuk ke materi atau mata kuliah profesi kependidikan ya, yang diampu oleh Pak Rano. Sumantoro. Sementara Pak Rano Sumantara MPD ya. Kepada beliau terima kasih atas waktunya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang guru dan pelatihan ya teman-teman. Sebetulnya masih ada korelasi dengan pelajaran kita yang kemarin tentang proses belajar mengajar ya teman-teman. Jadi kami jelaskan dulu sedikit. Guru secara definisi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Guru juga berperan dalam membantu siswa mengembangkan potensi dan kemampuan mereka, serta membantu mereka mengatasi kesulitan dan hambatan dalam proses belajar. Namun untuk menjadi guru yang efektif, diperlukan pelatihan dan pengembangan kemampuan yang berkelanjutan. Pelatihan guru merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pelatihan, guru dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan siswa. Ya, baik. Seperti yang kita pelajari kemarin ya teman-teman. Jadi ada pembahasan tentang ini loh, yang kita bahas kemarin itu tentang korupsi ya. Jadi gunanya guru pelatihan itu untuk menekan hal kayak gitu ya. Jadi banyak beberapa di antara guru-guru mungkin yang belum punya integritas, ya. Bukan cuma guru sih, sistem sekolahnya juga gitu. Jadi ada beberapa case karena sekolahnya pengen dapat passing grade yang tinggi, itu pas zaman saya dulu UN ya. Mereka ngasih jawaban ke peserta didiknya supaya nilai rata-rata UN itu bagus-bagus, gitu ya. Nah itu menjadi cikal bakal yang kemarin kita jelasin tentang korupsi ya teman-teman. Korupsi dimulai dari proses belajar mengajar. Jadi memang dari sistem juga udah kayak gitu. Kemudian kita bahas juga kemarin anak-anak yang mau sekolah masuk misalkan SMP atau SMA favorit, mereka nggak lulus nih pas tes, mereka bisa bayar lewat jalur belakang, kayak gitu. Nah iya nyogok ya. Nah itu merupakan salah satu contoh kurang berhasilnya peran guru, peran sistem sekolah dan peran banyak hal ya dalam pendidikan ini. Oke, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan kemampuan siswa melalui pelatihan yang akan dibacakan oleh Hanifah. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Langkah-langkah meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Analisis ini harus dilakukan berdasarkan data empiris dari observasi kelas, penilaian kinerja guru, umpan balik siswa dan orang tua, hasil belajar siswa. Tujuannya adalah menentukan gap antara kompetensi yang dimiliki guru saat ini dan kompetisi ideal. Yang kedua ada merancang program pelatihan yang relevan dan kontekstual. Pelatihan yang efektif adalah disesuaikan dengan kondisi nyata di sekolah, memiliki tujuan jelas dan terukur. Ketiga, menggabungkan teori dan praktik berbasis pada pengalaman nyata. Beberapa bentuk pelatihan yang bisa diterapkan seperti workshop tematik, lesson study, kedua
in-house training. Yang keempat, magang atau observasi guru teladan. Yang ketiga, ada pelatihan dengan pendekatan aktif dan reflektif. Guru bukan hanya penerima pengetahuan, tetapi pembelajaran aktif, maka pelatihan harus melibatkan praktik langsung, studi kasus dan pemecahan masalah nyata, refleksi pribadi dan kelompok. Prinsip utama, guru perlu learning by doing dan refleksi by reflecting. Yang keempat, ada integrasi teknologi dan inovasi pembelajaran. Peran teknologi dalam pembelajaran semakin krusial. Guru perlu dibekali kemampuan menggunakan LMS atau Google Classroom, strategi pembuatan media pembelajaran digital, pemanfaatan aplikasi interaktif, pendekatan CPRCK sangat relevan untuk pelatihan ini. Yang kelima, evaluasi efektivitas pelatihan. Pelatihan tidak berhenti pada pelaksanaannya saja, perlu dievaluasi apakah guru menerapkan pengetahuan dari pelatihan, apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa, apakah guru merasa pelatihan relevan dan bermanfaat. Evaluasi dilakukan pada 5 level. Yang pertama, reaksi peserta, kedua, pembelajaran, yang ketiga, perubahan perilaku guru, yang keempat, hasil siswa, dan yang kelima, dukungan sistem dan lingkungan. Selanjutnya ada yang keenam, tindak lanjut dan pendampingan. Agar pelatihan berdampak jangka panjang, perlu mentoring dan coaching oleh guru senior atau pengawas. Komunitas belajar guru atau MGMP atau KKG untuk diskusi dan kolaborasi. Supervisi berkala dari kepala sekolah. Tindak lanjut ini menjadi jembatan antara teori pelatihan dan praktik di kelas. Yang ketujuh, dukungan institusional dan kebijakan. Agar pelatihan dapat berhasil, harus didukung oleh kepala sekolah yang visioner, jadwal yang terencana, anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pengembangan SDM, kebijakan dari dinas pendidikan atau instansi terkait. Pelatihan guru adalah investasi jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Pelatihan yang dirancang dengan baik berdasarkan kebutuhan nyata, berbasis praktik, dan didukung oleh sistem sekolah akan mendorong guru untuk menjadi fasilitator belajar yang inovatif dan berdampak pada pengembangan kemampuan siswa, baik secara akademik maupun karakter. Baik, selanjutnya tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelatihan guru di Indonesia yang dibawakan oleh Teh Nur ya. Untuk tempat kalian silakan. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelatihan guru di Indonesia. Yang pertama, kualitas dan relevansi materi pelatihan. Tantangannya yaitu materi pelatihan seringkali terlalu umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan guru, terutama terkait kurikulum terbaru seperti kurikulum Merdeka. Contohnya misalnya, guru SMK menerima pelatihan tentang strategi mengajar anak SD, tentunya itu kurang bermanfaat bagi mereka. Solusinya yaitu materi pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi nyata di sekolah masing-masing. Yang kedua, ada kualitas fasilitator tantangan. Tantangannya yaitu tidak semua pelatih punya pengalaman dan kemampuan mengajar orang dewasa. Contohnya ada pelatih
evaluasi yang hanya membaca slide tanpa berdiskusi atau memberi contoh praktik di kelas. Solusinya yaitu fasilitator guru dibekali pelatihan tentang cara mengajar orang dewasa. Yang ketiga, kurangnya tidak lanjut tantangan. Setelah pelatihan selesai, tidak ada pendampingan untuk penerapan di kelas. Contohnya, guru belajar metode baru, tapi tidak yakin cara menerapkannya, akhirnya kembali ke cara lama. Solusinya itu perlu ada program coaching atau mentoring setelah pelatihan. Yang keempat, ada akses dan distribusi. Tantangannya yaitu guru di daerah terpencil seringkali kesulitan ikut pelatihan karena lokasi jauh atau koneksi internet guru. Contohnya yaitu guru di pedalaman Papua harus naik perahu dulu untuk ikut pelatihan di kota. Solusinya, pelatihan bisa dilakukan secara daring dengan dukungan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah. Yang kelima, motivasi peserta. Tantangannya yaitu ada guru yang ikut pelatihan hanya demi sertifikat atau kenaikan pangkat, bukan karena ingin belajar. Contohnya, guru hadir tapi tidak aktif bertanya atau berdiskusi karena hanya ingin absen dan sertifikat. Solusinya, pelatihan perlu dibuat menarik, relevan, dan berbasis kebutuhan guru. Yang keenam, evaluasi efektivitas pelatihan. Tantangannya belum banyak pelatihan yang dievaluasi secara serius untuk melihat dampak di kelas. Contohnya, tidak ada data apakah setelah pelatihan hasil belajar siswa ikut meningkat. Solusinya, harus ada sistem evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan, termasuk observasi. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru yang akan dibawakan oleh Tevi ya? Tevi, silakan Tevi. Baik, dalam tema kali ini guru dan pelatih, poin yang ketiganya, bagaimana sih kita meningkatkan kualitas pendidikan guru di Indonesia ya? Seorang guru itu pasti memiliki peran yang sangat penting ya, seperti yang telah dibahas kemarin dari di psikologis pendidikan. Kenapa guru berperan penting dalam dunia pendidikan? Supaya seorang guru tersebut bisa meningkatkan kualitas guru ya, menjadi guru yang mendukung gitu kan perkembangan pendidikannya. Terus di Indonesia juga permasalahan terkait kualitas guru juga pasti masih menjadi titik fokus yang utama ya. Di beberapa tantangan yang dihadapinya, misalkan guru di Indonesia banyak yang masih kurang dalam perkembangan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi, ataupun tantangannya bisa menjadi dalam metode pengajaran yang optimal ya, serta guru di kita itu masih banyak pemahaman atau pendekatan sesuai pembelajaran pada saat ini. Oleh karena itu, kita perlu interpretasi strategis dalam meningkatkan kualitas guru yang sangat penting. Saat ini di dunia pendidikan, guru tidak hanya memiliki pemahaman konseptual saja ya, tetapi berbagai metode pembelajaran yang inovatif juga perlu ya, serta keterampilan dalam mengaplikasikan teknologinya juga harus dikuasai. Si teknologi tersebut bukan saja dipahami, juga dikuasai oleh guru tersebut. Pelatihan guru dan pengembangan profesional menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di mana melalui pelatihan guru kita dapat memperbaharui pengetahuan tentang metode pembelajaran yang terbaru, teknologi pendidikan, serta strategis pembelajaran yang inovatif. Pengembangan profesional juga memungkinkan guru untuk terus mengasah keterampilannya atau memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan menarik bagi peserta didiknya. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan juga membantu guru dalam
menangani dan menyelesaikan tantangan yang terjadi di dunia pendidikan, seperti integrasi teknologi dalam pembelajaran atau kebutuhan peserta didik dalam gaya belajarnya. Dengan fokus pada pengembangan profesional, guru dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka dalam memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran peserta didik. Pengembangan profesional dan pelatihan guru merupakan hal integral yang harus kita miliki oleh setiap manajemen sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan konseptual dan meningkatkan kompetensi seorang pendidik sehingga diperoleh keunggulan yang kompetitif untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan di sekolah. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan secara sistematis dengan tujuan dijadikannya individu lebih profesional dalam bidangnya. Pelatihan juga harus dirancang sesuai dengan kebutuhan guru dan tuntutan kompetensi guru. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan guru dalam meningkatkan kemampuan siswa, yang akan dibacakan oleh oh iya, Oleh saya. harusnya sama Andi Olviana, cuman Kodolo nggak hadir jadi digantikan sama siapa? Baik. Sama Teh Aniko ya. Ya udah, sok saya. Oh iya. Terus yang poin keempat dalam guru dan pelatihan, ada faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan guru dalam meningkatkan kemampuan siswa. Apa saja sih faktornya? Pertama, pasti ada kualitas pelatihannya. Bagaimana di dalam kualitas pelatihannya? Singkat atau efektif, cukup efektif gitu ya, untuk praktik di pelajaran siswa. Juga relevansi nggak sih materi ini gitunya dalam kualitas pelatihannya. Juga metode pelatihan yang harus relevan dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran di sekolah tersebut. Ataupun metodenya dengan interaktif dan praktis seperti simulasi dan praktik kan lebih kualitas ya diberikan pelatihannya. Terus ada dukungan dari sekolah, tentunya pasti berperan ya. Motivasi dari sekolah seperti dukungan dari kepala sekolah, lingkungan sekolah yang kondusif, juga sertifikasi dan insentifnya terutama. Terus ada motivasi dan sikap gurunya. Di sini motivasi untuk belajar seorang guru meningkatkan kemampuan mereka lebih mungkin untuk memanfaatkan pelatihan dengan baik. Guru yang terbuka juga merupakan willing to try new approach, lebih memungkinkan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari pelatihan tersebut. Juga pengalaman sebelumnya dapat membantu guru tersebut untuk lebih memahami dan menerapkan materi pelatihan. Juga ada faktor internal yang juga ada faktor eksternal ya, seperti fasilitas belajar yang memadai meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah, membantu guru menerapkan apa yang telah dipelajari dari pelatihan tersebut. Faktor eksternal yang terakhir yaitu kebiasaan belajar siswa. Dari kebiasaan tersebut membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mereka. Dengan mempertimbangkan faktor ini, pelatihan guru dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif dan meningkatkan kemampuan guru pada giliran meningkatkan hasil belajar siswanya. Terakhir. Baik, yang terakhir adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi guru dalam pengajaran melalui pendidikan atau pelatihan. Kesuksesan dunia pendidikan tidak hanya datang dari guru yang pintar, tetapi juga memiliki motivasi yang tinggi. Training motivasi guru mengajak kaum pendidik untuk mengembangkan motivasi yang lebih mendalam, sehingga meningkatkan kualitas proses dan hasil mengajar
ya yang baik. Kemudian training motivasi bahkan dapat menimbulkan manfaat jangka panjang, terutama untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang mengapa training motivasi bermanfaat untuk guru? Yang pertama adalah mendorong siswa untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi pernahkah kita melihat semua ya teman-teman, dalam satu sesi pelajaran, hal ini biasanya karena ada guru yang menunjukkan antusiasme serta perhatian besar mereka terhadap kinerja mereka. Training motivasi guru akan mendorong pendidik untuk menunjukkan antusiasme dalam menghadapi siswa, kemudian menularkan semangat tersebut kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian poin yang kedua, meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Guru dengan motivasi dan semangat yang tinggi biasanya lebih kreatif dalam mengajar. Training motivasi guru akan mendorong tenaga pendidik untuk menggali potensi kreativitas. Jika Anda sering kesulitan menemukan ide untuk mengajar, menggali potensi dan memotivasi diri akan mendorong Anda untuk lebih kreatif dalam menemukan bahan. Kemudian, meningkatkan potensi siswa dan guru. Potensi siswa dan guru hanya bisa terlihat jika lingkungannya mendukung. Pelatihan motivasi untuk tenaga pengajar bisa mendorong siswa dan guru untuk mengolah kreativitas, ketekunan, rasa ingin tahu, serta kemauan untuk memecahkan masalah. Hal ini membantu guru dan siswa untuk menggali kemampuan serta potensi tersembunyi mereka. Kemudian, membantu siswa yang sulit dalam belajar. Setiap guru punya pengalaman dengan siswa yang cenderung sulit diajar di kelas. Ya, siswa ini mungkin memiliki tingkat perhatian rendah, bangor, sulit mendengarkan, dan sulit dalam mengerjakan soal, atau terlalu pemalu untuk menunjukkan hasil berpikirnya. Guru yang tidak berniat mengajar biasanya akan cepat putus asa dan mengabaikan kemajuan siswa semacam ini. Kemudian, mengurangi stres dalam mengajar. Mengajar adalah kegiatan yang menguras pikiran dan tenaga, terutama jika Anda dihadapkan pada kondisi sulit, misalnya mengajar di sekolah terpencil atau menghadapi banyak siswa yang sulit. Tantangan sebagai guru dapat menimbulkan stres, rasa frustasi, dan penurunan kepercayaan diri yang berujung pada masalah psikologis. Sebagai guru, Anda bisa mengurangi semua efek negatif tersebut jika termotivasi. Maka pada intinya, motivasi adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan tenaga pengajar berkualitas. Guru dengan motivasi mengajar yang besar dan mendalam akan mendorong para siswa untuk lebih kreatif. Hasilnya adalah lulusan yang lebih berkualitas dan potensial sebagai generasi penerus. Baik, sebelum kita lanjutkan ke part terakhir, ya, rangkuman atau simpulan, silakan bagi ada yang ingin bertanya, silakan acungkan jempol. Ya. Baik, silakan baik. Setelah saya menanggapi presentasi ada pertanyaan terbenak dalam pikiran saya, bagaimana dia menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dari berbagai siswa dan kebutuhan. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk siswa dengan berbagai gaya belajar dan kebutuhan. Baik, membelakang kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Kita mau dulu Pak Aib ya. Baik, ada lagi? Yang lain? Arifik, silakan Arifik. Silakan Arifik. Boleh? Silakan. Tadi kan saya dengar pemateri ya, bahwa salah satu pelatihan guru itu harus menarik dan relevan. Nah itu sebutkan gimana sih contohnya yang menarik sama yang relevan itu di era digital ini. Di era digital ya, digitalisasi. Oke. Selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Cukup ya?
Ya, Teramatnya sedang merancang pertanyaan. Tidak. Ada lagi? Kedua dulu ya. Nanti kalau ada lagi bisa ditanyakan. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang bisa menyasar berbagai siswa dengan latar belakang, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda. Baik, yang jawab. Baik Pak Aib, saya coba jawab ya. Dari definisi inklusif itu sendiri adalah mencakup atau memasukkan semua orang tanpa kecuali, jadi bisa merangkul semua golongan. Apa korelasinya dengan pertanyaan ini? Baik, lingkungan harus disesuaikan dengan latar belakang siswa, kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Jadi itulah fungsinya penjurusan ya Pak Aib ya. Jadi kayak misalkan sekolah di negara maju tuh dari SD tuh udah mulai ada penjurusan atau spesialisasi. Misalkan Pak Aib punya anak 5. Kalau di negara maju itu misalkan dia basicnya jago gambar, itu udah mulai diarahkan Pak Aib, disesuaikan gitu dengan skill dia. Kemudian Pak Aib yang kedua jago masak, dia mulai diarahkan ke sana gitu. Ya. Kemudian yang anak yang ketiga misalkan jago sepak bola dan yang lain akademis, nah itu disesuaikan. Jadi udah mulai ada penjurusan dari tingkat yang dasar juga gitu. Makanya bisa menjangkau semua perbedaan tersebut gitu. Bisa disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Kemudian bagaimana cara menyamakan dengan gaya belajar yang berbeda? Nah ini udah kita bahas sebelumnya. Jadi ada siswa atau murid yang auditory, ada kinestetik sama apa satu lagi yang Bu? Visual. Nah ini bisa diarahkan gitu. Kita lihat nih, kita adakan evaluasi anak ini cocoknya masuk ke part mana gitu. Kita udah mulai diarahkan gitu anak tuh dari usia dini seperti itu Pak Aib ya. Sehingga bagaimana cara menciptakan lingkungan yang inklusif? Yaitu tadi. Jadi lingkungan ini diperoleh dari evaluasi Pak Aib. Kita analisa dulu nih, apakah dengan penempatan seperti itu sudah pas atau belum. Jadi perlu evaluasi. Ya. Silakan yang ingin tambahkan. Ambu nambah. Boleh, Ambu silakan. Kan karaosku ambu sekolah inklusif itu butuh evaluasi dan penilaian tertentu. Jadi tidak semua sekolah di Kota Bandung ini yang termasuk pada sekolah inklusif. Jadi Dinas Pendidikan menentukan mana sekolah yang dijadikan sekolah inklusi dan sekolah yang tidak. Gitu. Yang sekolah inklusi bukan berarti kita harus menghadapi orang-orang yang disabilitas mukul. Tapi kalau misalkan kayak sekolah yang dimana sekolah tersebut merujuk kepada hafalan Quran. Nah di hafalan Quran itu sendiri kan masing-masing kemampuan anak itu berbeda-beda. Makanya ini perlu pengawasan dan laporan pengevaluasian gitu. Apakah tahun sekarang termasuk kepada sekolah inklusif atau tidak? Itu selalu kalau di Kota Bandung seperti itu. Jadi hari ini hasilnya seperti apa? Oh ini masuk kepada sekolah inklusif. Tidak semua sekolah negeri pun termasuk kepada sekolah inklusif. Kalau swasta juga itu harus dinilai dan diolah kembali dari segi apa yang berbeda dengan sekolah yang lain hingga sekolah ini termasuk kepada sekolah inklusif. Jadi dari aksesibilitas, personalisasi, kolaborasi, keterlibatan aktif dan kesiapan masa depan ke depan, gitu kan? Dan pentingnya sekolah tersebut dengan inklusif di era digital. Nah itu juga diperiksa, ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tidak nih lingkungan ini untuk hal tersebut. Terus aman, orang tua dengan sekolah, ada komunitas, gitu. Makanya di sekolah-sekolah yang inklusi ada sekolah khusus orang tua, di mana orang tua tersebut memahami
program pembelajaran di sekolah tersebut. Gitu ya. Jadi itu diantaranya. Terus membuat konten-konten inklusif. Itu kadang ini asal siga sekolah teh siga merangkap dengan syuting oge gitu kan. Nah, terus berikan pelatihan kepada anak-anak, guru, dan seluruh komponen sekolah. Evaluasi itu terus selalu ditingkatkan. Platform online yang fleksibel juga harus terus dikembangkan. Itu yang Ambu rasakan menjadi sekolah yang inklusif itu. Oh ya, baik. Pak Aib, jadi yang saya tangkap dari Ambu itu pentingnya pendekatan, Pak Aib. Pendekatan yang melibatkan orang tua, kemudian siswa, dan juga para pemerintah. Ya, para pemerintah di atasnya juga. Itu Pak Aib. Sehingga dengan cara seperti itu, lingkungan itu tuh bisa menyasar berbagai kalangan gitu. Mau misalkan anak ada yang keterlambatan ini, karena orang tuanya sinkron dengan guru, bisa diselesaikan dengan baik. Itu Pak Aib. Ya, kalau dulu ya yang saya alami di SD asal sekolah tidak ada. Iya Pak Aib ya. Karena kendalanya memang kita ini kurang fokus di karakter kan, Bu, pendidikan karakter. Ya, ada etika. Itu yang kurang di kita. Sama tujuannya sekolah dari awal anak sekolah tuh kadang nggak dibangun. Jadi kamu sekolah tuh buat apa? Kalau kita kan buat ibadah insya Allah gitu ya. Nah kalau anak-anak sekarang kan karena disuruh orang tua gitu, karena supaya dapat bekal sekolah. Jadi motivasinya harusnya dari kecil tuh udah digodok gitu. Baik. Karena sekolah dulu itu yang diajarkan itu daya juang. Daya juang di mana mereka kan datang dari rumah sendiri. Sekarang mau deket wae diantarkan motor, mobil, segala rupa. Nah sekolah dulu kan enggak, jalan kaki semua gitu kan, dari segi yang tadi pelajaran yang tadi motorik gitu kan, itu terlatih gitu. Terus dia ketemu dengan selama perjalanan dia ketemu dengan komunitas-komunitas yang berbeda. Nah kalau diantarkan di rumah, antarkan ke sekolah, di sekolah berkotoi ke rumah, nah itu hanya sedikit komunitas yang sosialisasi yang dia terima. Gitu. Makanya jangan heran kalau sekolah yang dulu kata Pak Aib, Abi sekolah SD ngan gitu-gitu rumput, tapi hasilnya seperti ini, gitu kan? Apalagi yang sekolah SD memang betul-betul dibangun, berarti harus lebih dari Pak Aib. Gitu, kayaknya mah ke depan itu harus seperti itu, dengan dia mampu ke digital, dia mampu karena segala rupa, hingga si anak-anak mampu konten, bukan hanya konten kikituan segala rupa, tapi dia mengeksplor pembelajaran yang dia terima dari sekolah itu sendiri. Gitu. Jadi menambahkannya Pak, kita tahu itu kalau jadi ada apa ya, bedanya jalan kaki sama naik motor memang bedanya jauh banget Pak. Jadi kalau kita jalan kaki dari rumah, misalnya dari sekolah dari rumah ke sekolah, itu waktu jalan kaki kan kita bersosialisasi ke teman-teman apa itu bisa merangsang dari otak yang baru bangun misalnya ke sekolah kita, jadi sampai sekolah otaknya udah siap untuk belajar. Bedanya jadi seperti itu Pak Aib. Jadi banyak faktor yang bisa membangun sekolah supaya jadi inklusif. Jadi intinya memang kembali ke abawahu ya. Iya. Pendidikan itu kembali ke abawahu. Jadi yang meyahudikan, menasranikan, memajusikan, gitu. Tergantung abawahu, bukan orang tua. Abawahu itu lingkungan. Kalau orang tua waliden, gitu kan? Jadi lingkungan yang harus kita bentuk. Adis juga menerangkan bahwa ketika kita memilih rumah, ajar kobladar, warofi koblatori. Perhatikan dulu lingkungan sebelum kita menetapkan rumah kita di mana. Nah, itu berarti betul-betul lingkungan yang bisa menormalkan, mengakibatkan. Silakan Pak Alam menambahkan. Ini mah hanya sedikit menambahkannya berdasarkan pengalaman saya terkait pendidikan inklusif. Saya di sekolah itu pernah menerapkan bahkan mengiklankan bahwa sekolah saya adalah sekolah inklusif. Jadi dalam satu kelas itu kami ada anak berkebutuhan khusus, baik dari sisi emosional, secara fisik ada yang tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Nah, kami mengiklankan sekolah kami ini adalah sekolah inklusif karena mentor kami juga mengiklankan sekolahnya itu sekolah inklusif.
mereka melayani memang berbagai anak kebutuhan khusus. Bahkan dalam satu dalam setiap kelasnya itu ada anak khusus buatan. Namun secara aturan perundang-undangan ya, secara aturan kenegaraan bahwa ya kita tidak bisa menyebutkan sekolah kita itu sekolah inklusif. Jadi memang ada ada aturan yang harus ada legalitasnya sendiri lah dari negara bahwa kita bisa disebut sekolah inklusif itu ada legalitasnya langsung dari negara. Walaupun di dalamnya kita melayani Secara inklusif. Ya, secara inklusif berbagai kebutuhan gitu anak. Walaupun ya misalkan tidak bolehnya gitu ya melayani berkebutuhan khusus gitu ya, melayani khusus dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini ada misalkan sekolah inklusif itu menurut saya ya Pak, itu hanya sebatas pengakuan seperti itu. Itu hanya sebatas pengakuan. Tapi kalau misalkan memang di dalamnya ada GPK misalkannya guru khusus yang memang Harus ada helper. ya memang melayani kebutuhan khusus, misalkan lulusan dari psikologi ataupun dari guru Luar biasa. LB gitu ya, LB. Memang banyak sekolah seperti itu, bahkan sekolah negeri pun banyak yang melayani berkebutuhan khusus, tapi tidak ada satupun yang layak diiklankan sebagai sekolah inklusif. Jadi memang legalitas dari negaranya begitu resmi gitu dari negara. Dan bukan hanya itu aja, bukan hanya yang tuna-tuna saja. Ya, Orang-orang yang superior, IQ-nya di atas rata-rata, jenius, standar istimewa itu kan termasuk kepada Luar biasa itu. ada kalau ke SMP jalur CI standar istimewa. Nah itu teh sebetulnya berkebutuhan khusus. Baik Pak Alam, terima kasih atas laporannya, Kang Hanif dan juga Ambu, luar biasa banget. Tepuk tangan dong teman-teman. Udah cukup Pak Aib? Atau Pak Aib mau cerita lagi nanti insya Allah kita dengar. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Kang Rofik. Jadi pelatihan guru harus menarik dan relevan. Bagaimana sih yang kayak gitu di era digitalisasi bisa diwujudkan? Dibacakan oleh dijawab oleh TM. Silakan Pak. Tadi udah ada Pak di peningkatan bisa menggunakan pelatihan berbasis digital. ya, itu baca aja di makalah dia ya. Tadi ada menggunakan platform misalkan tadi teh. Terus pendekatan fleksibel dan adaptif. Contoh nanti menyediakan pelatihan mandiri yang dapat diakses kapan saja gitu. Tadi teh udah ada di Buka aja halaman berapa tuh kasih tahu. gitu. Maka ini jadi contoh ya. Jadi gini ya Rofik, kenapa sih pelatihan guru tuh guru harus menarik? Gimana sih caranya supaya menarik di era digitalisasi ini yang kayak waktu itu dilakuin sama Adani, kita bikin spesies kayak gitu, nah, itu bikin menarik juga gitu. Kemudian yang relevan, gimana yang relevan? Maksudnya relevan tuh yang sesuai gitu dengan kebutuhan siswa. Misalkan siswa butuhnya pelajaran tentang adab, ya kita pelajarin kita kasih ilmu tentang adab gitu. Mungkin kan kita kasih ilmu tentang masak misalnya kayak gitu. Dia harus relevan gitu, sesuai. Gitu Rofik. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan kita pulang nih. Gimana? Dapat hadiah kan Pak? Nih, pamer nih. Yang bertanya biasanya di mana? Lagi ke bawah di madu kan ini. Ada madu. Ada 8 menit lagi nih teman-teman. Di mana? Ada madu atau di madu cenah. Timo ampun. Cukup teman-teman. Cukup. Kesimpulannya. Terus simpulannya banyak banget lagi nih. Iya di depan. Simpulannya baca di sini. Ini aja Pak di PPT-nya. Oh iya. Baik, kesimpulannya dalam melakukan pelatihan guru, dalam melakukan pelatihan guru dapat meningkatkan kemampuan mengajar dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran kepada siswa. Ada beberapa langkah untuk meningkatkan kemampuan guru
melalui pelatihan, yaitu analisis kebutuhan pelatihan, tadi ya pendekatan, kemudian merancang program pelatihan yang relevan dan kontekstual, ya, sesuai. Kemudian pelatihan dengan pendekatan aktif dan reflektif, ya. Integrasi teknologi dan inovasi pembelajaran, evaluasi efektivitas pelatihan, tindak lanjut dan pendampingan, dukungan institusional dan kebijakan atau evaluasi dan dukungan dari pelatihan guru tersebut. Sampai situ aja. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalian luar biasa. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Let's close our class with kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.